Film ini memperlihatkan cuaca yang sangat ekstrim di seluruh dunia. Tidak ada yang tahu mengapa Tokyo mengalami badai es besar seperti ini. Bahkan angin tornado dan tsunami besar berada di tengah kota. Saat ini, izinkan RS Studio untuk merangkum alur ceritanya. Cerita dimulai di gunung es yang terpencil. Tim survei melakukan pengeboran untuk sampel. Tiba-tiba, es yang diteliti pecah. Seorang pria dengan mesinnya jatuh ke bawah. Rekan kerjanya melihat ini segera berlari untuk membantu. Akhirnya mereka berhasil menariknya. Tapi bornya jatuh ke bawah lubang es. Untuk melindungi sampel, Profesor Jack mencoba melompati ke celah itu. Setelah mengambil sampel, ia melompat kembali. Karena esnya retak, ia ikut terjatuh ke bawah. Untungnya Jack bereaksi tepat waktu. Kapak es di tangannya menyelamatkan hidupnya. Tapi es ini terus-menerus retak. Ini tandanya bencana mengerikan pasti sudah dekat. Beberapa hari kemudian Jack naik podium. Ia mengatakan tentang pemanasan global dan perubahan iklim. Eksploitasi berlebihan sumber daya akan mengakibatkan bencana. Bumi terancam kembali menjadi gunung es. Ceramahnya membuat aula tertawa terbahak-bahak. Bahkan wakil presiden menganggap prediksi Jack tidak realistis. Malam itu pusat meteorologi laut mengeluarkan peringatan. Suhu mendadak turun menjadi 13 derajat. Karyawan ini mengklaim bahwa mesinnya bermasalah. Jadi dia hanya mengabaikannya. Keesokan harinya peringatan itu muncul kembali. Akhirnya mereka menjadi sadar akan keseriusan masalah ini. Segera menelpon Jack dan memberitahunya bahwa bencana tidak perlu menunggu lama lagi. Ternyata bencana itu datang lebih cepat dari jadwal. Sekarang New York juga melaporkan peringatan tornado raksasa. 3 awan ini terbentuk di atas kota. Tornado ini menyapu seluruh mobil dan berjatuhan dari langit. Bahkan reporter yang bekerja di TKP tertimpa baliho. Tapi yang lebih menakutkan adalah tornado ini perlahan datang bersamaan. Membentuk seperti naga yang sedang mengamuk. Mereka menyapu total kota. Hanya dalam 1 bulan amukan super tornado ini bisa menelan separuh belahan bumi utara. Dia langsung mencari wakil presiden. Berharap dia bisa mengungsi semua orang ke utara. Tapi wakil presiden langsung menolak. Dia masih menganggap perkataan Jack terlalu gila. Banyak orang-orang di selatan lebih memilih menelan biaya miliaran dolar untuk mengantisipasi bencana. Di matanya ia tidak mempercayai Jack. Tornado yang mengamuk telah menjadi badai super sekarang. Saat 3 helikopter terbang di atas menuju badai super. Di sini cuaca cerah tapi suhunya tiba-tiba turun. Akibatnya membekukan saluran bahan bakar dan membuat helikopter jatuh. Tim penyelamat yang baru berangkat mengalami cuaca ekstrim. Kipas langsung berhenti bekerja. Begitu suhunya menurun dan bahan bakar langsung membeku. 3 helikopter mendarat satu demi satu. Prajurit yang selamat langsung membuka pintu. Saat ini kota New York telah hujan deras selama 3 hari berturut-turut. Semua jalan mengalami banjir. Semua hewan tidak aman. Beberapa serigala memilih kabur dari kebun binatang. Sepertinya mereka merasakan bencana akan terjadi. Sekarang tsunami muncul. Patung Liberty sesaat langsung terendam air. Kemudian air masuk ke kota. Laura melihat ibu dan anak terjebak di dalam mobil. Segera ia kembali untuk membantu. Tsunami dahsyat telah datang dan mulai menutupi kota. Melihat gelombang raksasa di depan mata Sam tidak banyak berpikir. Dengan cepat ia menarik Laura untuk lari. Ketika keduanya baru saja sampai di pintu perpustakaan. Air yang mengalir masuk dan menelan semuanya. Setelah tsunami berlalu, semua orang masuk untuk mengungsi. Sinyal telepon menjadi sangat kacau. Agar bisa berkomunikasi dengan ayah, Sam telah berkelana ke stasiun telepon di daerah banjir. Ia akhirnya bisa menghubungi ayahnya. Kudengar anakku masih dalam keadaan aman. Jack bernapas lega. Tapi sekarang adalah awal dari penurunan suhu yang brutal. Dia menyuruh Sam untuk tinggal di penampungan dan mencari cara untuk tetap bertahan. Jika tidak semuanya akan membeku dalam hitungan detik. Lalu Jack berjanji akan datang untuk menyelamatkannya. Tapi Sam sekarang sedang terendam banjir. Perlahan air ini menenggelamkannya. Laura sangat khawatir karena tidak melihat bayangan Sam. Tepat ketika dia berpikir Sam dalam masalah. Tiba-tiba dia muncul. Cepat ia carikan pakaian kering dan menggantinya. Dia bahkan melepas mantelnya. Lalu ia memeluknya untuk menghangatkan badannya. Kemudian mereka membawa pakaian yang ditemukan untuk dibagikan kepada orang-orang. Bersiaplah untuk menghadapi flu yang ekstrim. Tiba-tiba anjing itu mulai menggonggong. Semuanya, tolong perhatikan. Kapal besar datang menghampirinya. Jack berkemas kopernya berencana pergi ke New York untuk menyelamatkan putranya. Sebelum berangkat Jack menerima kabar presiden ingin bertemu dengannya. Saat di dalam kantor presiden,
Dia menarik garis dan menjelaskan agar orang-orang di sana mengungsi ke selatan untuk bertahan hidup. Untuk orang-orang di atas utara, satu-satunya cara untuk tetap bertahan hidup, mereka harus diam di ruangan hangat. Semua ini adalah kesalahan wakil presiden. Jika dia mendengarkan perkataan Jack, sekarang tidak banyak orang yang mengungsi. Selesai bicara, Jack langsung pergi. Dia memulai perjalanannya untuk menyelamatkan putranya. Suhu di New York turun terus-menerus. Di luar air laut sudah membeku. Sekarang banyak pengungsi menuju selatan. Seorang polisi mendesak orang-orang untuk membentuk tim menuju selatan. Sam berusaha yakinkan polisi untuk menyuruh semua orang tetap tinggal. Tapi polisi ini tidak mau mendengar. Dia khawatir orang yang tinggal di sini akan kelaparan. Tidak ada yang bisa ia lakukan. Saat ini polisi memimpin orang untuk pergi. Kebanyakan orang mendengarkan arahan polisi. Hanya segelintir orang yang mau tetap tinggal. Kemudian mereka mulai berkumpul untuk mencari makanan. Menghancurkan mesin penjual otomatis. Lalu kumpulkan buku untuk bahan bakar. Jika peradaban tidak ada, lalu tidak ada yang menyusup juga. Jack membawa mobil untuk mengungsi. Tapi badai salju menghalangi pandangan mereka dan menyebabkan kecelakaan. Untung saja mereka semua baik-baik saja. Sekarang hanya bisa berjalan dengan jarak 40 km. Karena badai salju ini mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berjalan di atap mall. Tiba-tiba kacanya pecah. Barang-barang yang mereka bawa jatuh dan menyeret mereka berdua ke bawah. Untung saja rekannya menahan tepat waktu. Menggunakan kapak es untuk menahan tumpuan badan. Tapi kalau begini, kita semua akan mati. Bagian bawah kaca sudah mulai retak. Sedangkan temannya masih menggantung di bawah. Ia bingung memilih antara memotong tali atau menyelamatkan rekannya. Tapi ia bertekad memotong talinya dengan pisau. Ia tahu kaca itu akan pecah dalam waktu singkat. Karena tidak mau melibatkan temannya, ia memilih untuk memotong kabelnya. Jack menjerit dan bersedih melihat adegan itu. Ia membawa temannya ke sini untuk membantunya menyelamatkan putranya. Tapi ia malah mengorbankan nyawanya. Karena tidak mau bersedih, keduanya terus mencari jalan. Jason tidak bisa melanjutkan perjalanan dan langsung pingsan. Di sisi lain, Laura masih belum bangun setelah operasi. Sebelumnya dia membantu orang lain yang membuat kakinya terluka. Mereka mengetahui di dalam buku medis jika seorang terkena infeksi tanpa diberi obat, dia bisa kehilangan nyawanya. Untuk menyelamatkan Laura, Sam memutuskan untuk pergi ke kapal. Di dalam kapal ini pasti ada obatnya. Sam memberanikan diri untuk mencari obatnya. Dua temannya memutuskan untuk pergi dengan Sam. Mereka berhasil sampai ke perahu. Setelah beberapa saat mencari, akhirnya mereka menemukan obatnya. Tapi mereka tidak menyangka beberapa serigala mencium aroma mereka. Serigala-serigala itu mengikuti aroma mereka. Ini serigala yang kabur dari kebun binatang tadi. Rasa lapar telah membuat mereka menjadi ganas. Saat mereka melihat serigala, beruntung Sam berhasil mengusir serigala lapar itu. Kemudian ia mengunci diri di kamar. Saat ini Sam melihat angin dan salju di luar mulai tenang. Aku tahu sekarang aku berada di tengah badai. Jika tidak kembali cepat, semuanya tidak akan selamat. Sekarang Sam memegang pisau. Ia memutuskan untuk keluar lewat jendela dan menikam serigala. Baru saja lari ke lorong, ada serigala keluar. Sam lari ke bawah dan serigala lapar itu mengejarnya. Akhirnya dia lari ke pintu kereta. Serigala lapar itu terkunci di sana. Lalu dia naik kembali. Dua sahabat-sahabatnya membawa rakit penyelamat untuk menarik temannya yang sedang terluka. Sam tahu waktunya akan habis. Sebab badai itu tepat berada di atas kepala. Dingin yang ekstrim mulai menyelimuti tanah. Dalam sekejap mata semuanya mulai membeku. Seluruh kaca bangunan mulai retak. Setelah mereka berusaha akhirnya sampai ke ruangan hangat. Tapi sekarang, embun beku telah menutupi pintu. Mereka mencoba membakar lebih banyak buku agar api tetap menyala. Ini adalah usaha satu-satunya mereka untuk menyelamatkan hidup bersama. Di sisi lain, Jack merasakan bencana akan datang. Dia langsung buka pintu udara dan masuk ke dalam. Lalu ia jatuh bersama temannya. Kemudian ia menyalakan api untuk tidur semalam. Setelah bangun tidur, keduanya melanjutkan perjalanan. Banyak orang di jalan sekarang. Kelompok orang yang keluar dari perpustakaan telah kehilangan nyawanya di sini. Pemerintah mengumumkan kabar baik bahwa badai akhirnya telah berlalu. Kemudian ia keluarkan dari tenda. Matahari kembali menyinari mereka. Di depannya kapal raksasa yang tertutup salju dan patung Liberty. Dua orang ini kemudian berjalan di atas salju putih. Saat mereka tiba di lokasi yang ditentukan, mengkonfirmasi bahwa perpustakaan ada di bawah kaki mereka. Tapi salju ini menutupi tempat itu. Tidak mau menyerah, dia terus mencari dan menemukan jalan ke perpustakaan.
Saat mereka melangkah masuk, ia memanggil keras Sam. Ia berharap Sam mendengar teriakannya. Tapi di dalam tidak ada suara siapapun. Mereka terus mencari. Kemudian Jack melihat api yang menyala di sebuah ruangan. Ketika mereka membuka pintu, akhirnya Jack melihat Sam yang sedang tertidur. Semua orang di sini aman dan sehat. Melihat ayahnya berdiri di depan, Sam sangat begitu bangga. Ayah dan anak telah bersatu kembali. Presiden mendapat kabar bahwa Jack masih hidup. Segera ia memerintahkan tim penyelamat untuk membawa helikopter. Ternyata masih banyak orang yang selamat. Mereka secara bertahap muncul di atas gedung. Akhirnya bencana ini telah berakhir. Terima kasih telah menonton. Saksikan video-video selanjutnya di RS Studio.